Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadifa Amira dengan NIM 0903 1381924144 dari kelas Sistem Informasi Bilingual atau SIBIL 5B Universitas Sriwijaya, Palembang. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kesiswaan Sekolah Menengah Atas sebagai tugas proyek ujian tengah semester. Adapun konten yang akan dipaparkan pada hari ini yaitu adalah organisasi tata kelola proyek, estimasi anggaran proyek, kesimpulan mengenai penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi, perencanaan dan pembuatan aktivitas kerja pada proyek sistem informasi, dan yang terakhir ada kesimpulan mengenai pembuatan estimasi anggaran proyek sistem informasi. Oke, baik, akan dimulai. Yang pertama ada organisasi tata kelola proyek. Seperti yang dapat dilihat, ini terdapat diagram organisasi tata kelola proyek sistem informasi atau diagram OTK yang terdiri dari perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi. Pada perencanaan sistem terdapat staf dan tenaga ahli. Staf terdiri dari interviewer dan supporting staff. Pada tenaga ahli terdapat project manager yang bertugas sebagai koordinator dan manajer terhadap semua sistem proyek yang akan dilaksanakan, dan konsultan yang bertugas untuk memberikan masukan dan analisa dalam pembuatan sistem. Lalu lanjut ke analisis sistem, sama seperti sebelumnya terdapat supporting staff, dan ada sistem analis yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan awal pada sistem, dan bisnis analis yang bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan awal bisnis proyek. Lanjut desain sistem, terdapat supporting staff, lalu pada tenaga ahli terdiri dari sistem analis, database designer yang bertugas untuk mendesain atau merancang bentuk database atau basis data yang akan digunakan. Lanjut ada UI UX designer yang bertugas untuk merancang atau mendesain interface atau antarmuka dari aplikasi yang akan dibuat. Lalu web developer yang akan membangun web. Pada tahap implementasi terdapat administrator staff dan supporting staff. Pada tenaga ahli terdiri dari project manager, sistem analis, IT programmer yang bertugas untuk membangun atau membuat aplikasi program sistem, dan IT administrator yang bertugas untuk membuat aplikasi yang berhubungan dengan kebutuhan administrasi kesiswaan. Contohnya, untuk mengumpulkan data-data ke program. Lalu ada database administrator, bertanggung jawab atas hak akses database yang akan dibuat pada sistem yang akan dikembangkan. Teknisi yang bertanggung jawab mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware, serta peralatan-peralatan penunjang komputer. Lalu ada trainer, yang bertugas untuk melatih pengguna yang akan mengoperasikan sistem administrasi kesiswaan tersebut. Dan yang terakhir ada web developer, yang akan membangun website-nya tersebut. Oke, jadi ini secara keseluruhan dari organisasi tata kelola proyek sistem informasi. Lanjut, estimasi anggaran proyek sistem informasi. Dari rancangan yang telah dibuat, dapat diperkirakan total anggaran proyek mencapai Rp24.800.000. Lebih lengkapnya lagi akan saya jelaskan dari Excel. Oke. Seperti yang dapat dilihat, ini judul proyeknya, proyek sistem informasi kesiswaan sekolah menengah atas. Sasaran proyek, sekolah menengah atas Palembang. Tujuan proyek adalah menerapkan sistem informasi administrasi sebagai sistem yang dapat membantu seluruh proses kegiatan sekolah yang berhubungan dengan administrasi kesiswaan. Dan metode pengembangan sistem informasi yang digunakan adalah metode waterfall.
Oke, pertama ada kode tes. Kode tes ini sesuai pada nomor dari task di Work Breakdown Structure atau WBS diagram, serta nama tesnya juga. Yang pertama ada kode tes 1.2.1, yaitu wawancara rekrutan tim proyek, yang akan dilakukan oleh project manager dan interviewer, yang berjumlah masing-masing 1 orang, dengan lama kerja 5 hari masing-masing. Jumlah honornya 30.000 per hari, sehingga total selama 5 hari yaitu ada 150.000 untuk masing-masing. Alat yang diperlukan yaitu adalah keperluan ATK yang ditotalkan seharga 50.000. Jadi total keseluruhannya 350.000 untuk kode task pertama. Yang kedua itu ada kode task 2.1 dengan nama analisis spesifikasi kebutuhan atau requirements, yang akan dilakukan oleh sistem analis, 1 orang sistem analis. Dengan lama hari kerja 10 hari dan jumlah honor 20.000, sehingga total bayar sumber daya manusianya itu adalah 200.000. Satu yang diperlukan yaitu adalah perlengkapan ATK yang ditotalkan menjadi 50.000, PC set dengan harga 6 juta, dan smartphone dengan harga 2.500.000. Sehingga total keseluruhannya yaitu adalah 8.650.000 rupiah. Pada kode task 2.2 dengan nama analisis karakteristik dan klasifikasi terhadap user, yang akan dilakukan juga oleh sistem analis selama 10 hari kerja. Honornya masih sama yaitu 20.000, sehingga total SDM-nya 200.000. Pada peralatan yang diperlukan itu hanya membayar perlengkapan ATK sebesar 50.000 karena PC set dan smartphone telah dibeli di awal kode task 2.1 tadi. Sehingga total keseluruhannya pada kode task 2.2 yaitu 250.000 rupiah. Oke, lanjut ke nomor 4, ada kode task 2.3, yaitu dengan nama analisis bisnis proyek, yang dilakukan oleh sistem analis dan bisnis analis, masing-masing 1 orang. Dengan lama hari kerja masing-masing 5 hari, dan jumlah honor masing-masing 20.000, sehingga totalnya 100.000. Sama seperti sebelumnya, yang diperlukan yaitu adalah perlengkapan ATK sebesar 50.000, sehingga totalnya mencapai 250.000 untuk kode task 2.3. Lanjut pada nomor 5, ada kode task 3.1 dengan nama desain sistem, yang dilakukan oleh sistem analis selama 7 hari. Jumlah honornya masih sama 20.000, sehingga total bayar SDM-nya 140.000. Seperti sebelumnya juga, yang diperlukan adalah ATK, PC set, dan smartphone. Yang dibayar yaitu adalah perlengkapan ATK-nya, sehingga total keseluruhan yaitu 190.000 rupiah. Lanjut, pada kode task 3.2 dengan nama desain basis data, dilakukan oleh sistem analis dan database designer dengan lama 7 hari. Sistem analis masih sama 20.000, dengan database designer jumlah honornya 30.000. Karena selama 7 hari, jadi sistem analis totalnya 140.000 dan database designer totalnya 210. Ditambah dengan perlengkapan ATK, sehingga totalnya menjadi 400.000. Lalu ada pada nomor 7 ada 3.3 dengan nama desain antarmuka atau desain interface, yang dilakukan oleh sistem analis dan UI UX designer selama 7 hari. Sama seperti sebelumnya, UI UX itu honornya 30.000, sehingga dengan perlengkapan ATK juga, sehingga totalnya juga sama 400.000 seperti desain basis data. Pada 3.4 terdapat desain web service yang dilakukan oleh sistem analis dan web developer. Sama juga seperti sebelumnya, web developer memiliki jumlah
honor 30.000 dan sistem analis 20.000 selama 7 hari dengan perlengkapan ATK juga, sehingga menjadi 400.000. Lalu pada nomor 9 ada kode task 4.1 dengan nama instalasi software dan hardware yang dilakukan oleh teknisi. Dilakukan oleh satu teknisi pada 2 hari. Jumlah honornya yaitu adalah Rp50.000 yang bertotalkan 100.000 karena 2 hari. Pada task ini tidak diperlukan dana perlengkapan karena sudah ada PC set dan smartphone yang dibeli dari awal. Tidak ada juga transportasi, sehingga total keseluruhannya itu adalah Rp100.000. Lanjut pada kode task 4.2 dengan nama menyediakan hosting web yang dilakukan oleh web developer selama 2 hari, itu honornya Rp30.000 dengan total Rp60.000. Pada task ini terdapat keperluan PC set yang sudah ada, PC server set dengan harga Rp10 juta dan PC terminal dengan harga Rp100.000 dan smartphone yang sudah ada juga. Total keseluruhannya itu Rp10.160.000. Lanjut pada task 4.3.1 terdapat program login yang dilakukan oleh IT programmer selama 3 hari dengan jumlah honor Rp50.000 sehingga totalnya Rp150.000. Pada task ini tidak diperlukan dana untuk perlengkapan karena sudah ada semua dan tidak dibutuhkan juga dana transportasi sehingga keperluannya bertotalkan Rp150.000. Terus pada kode task 4.3.2 yaitu program input data oleh IT programmer juga sama seperti sebelumnya selama 3 hari dan Rp50.000 honornya sehingga totalnya Rp150.000 dan berlangsung sampai 4.3.3 pada task program lihat data. Lalu lanjut ke 4.4 yaitu mengumpulkan data administrasi kesiswaan yang dilakukan oleh IT administrator dan database administrator. Yang dilakukan selama 5 hari dengan jumlah honor masing-masing Rp50.000 yang bertotalkan Rp250.000 untuk masing-masing orangnya. Di sini tidak diperlukan dana tambahan untuk perlengkapan dan transportasi sehingga totalnya mencapai Rp500.000. Lalu pada nomor 15 pada kode task 4.5 dengan nama testing program dilakukan oleh trainer dan sistem analis selama 2 hari dengan honor Rp100.000 sehingga total honornya Rp200.000 dan tidak dibutuhkan dana tambahan untuk perlengkapan dan transportasi sehingga totalnya menjadi Rp400.000. Dan pada task terakhir yaitu nomor 16 4.6 yaitu adalah presentasi akhir proyek. Ini dilakukan oleh seluruh SDM pada proyek tersebut, pada seluruh tim. Terdapat project manager, system analyst, business analyst, database designer, UI UX designer, web developer, teknisi, IT programmer, IT administrator, database administrator, dan trainer. Dengan jumlah hari 1 hari semuanya, dan jumlah honornya Rp200.000 untuk masing-masing sumber daya manusia, dan perlengkapan ditambah dengan perlengkapan ATK yang ditotalkan Rp100.000 sehingga total keseluruhannya menjadi Rp2.300.000. Dari task yang pertama sampai terakhir dapat dijumlahkan bahwa total jumlah keseluruhan anggarannya itu mencapai Rp24.800.000. Oke, lanjut. Pada nomor 3 itu kesimpulan penyebab atau masalah kebijakan pengembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi disebabkan oleh berbagai faktor. Karena sistem lama tidak lagi memenuhi kebutuhan operasi yang tidak efisien, kesalahan dalam proses input, output, dan manfaat yang dihasilkan berkurang. Dalam perkembangan sistem informasi, hal ini juga terjadi pada perkembangan organisasi. Hal ini terkait dengan kebutuhan informasi yang lebih baik dan lebih luas. Peningkatan jumlah data yang dikumpulkan dan perubahan prosedur
Dan lahirlah kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen puncak karena pihak manajemen ingin menangkap peluang-peluang yang ada dan tidak dapat dijangkau oleh sistem yang lama atau sistem yang lama memiliki kelemahan atau sebuah masalah. Keberhasilannya pengelolaan proyek dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor manusia yang berkaitan dengan kesiapan organisasi perangkat lunak atau sistem informasi dalam memecahkan masalah. Faktor masalah untuk mengidentifikasi objektivitas dan ruang lingkupnya, solusi alternatif harus dipertimbangkan. Teknik dan batasan juga harus ditentukan. Ini termasuk perkiraan akurat dari biaya atau anggaran yang diperhitungkan dan penilaian bebas risiko yang efektif. Faktor proses menyediakan kerangka kerja di mana rencana pengembangan sistem yang lengkap dibangun. Penyebab gagalnya pengembangan sistem informasi juga didasarkan pada beberapa faktor, yaitu organisasi proyek yang dibentuk tidak optimal, metode yang digunakan tidak efektif, pelatihan dan supervisor yang minim, prosedur yang aturannya berantakan, perencanaan dan pelaksanaannya dianggap tergesa-gesa dan tidak tepat, serta kurang optimalnya atau kurang dukungan eksekutif. Lanjut ke kesimpulan mengenai perencanaan dan pembuatan aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dalam sebuah pengembangan sistem informasi memerlukan perencanaan proyek sebagai pedoman dan acuan bagi fungsi-fungsi pengendalian proyek agar dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Oleh karena itu, perencanaan proyek dibagi menjadi dua jenis, yaitu perencanaan strategis sebagai kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta perencanaan operasional yang menguraikan rincian perencanaan strategis yang terdiri dari ruang lingkup perencanaan kerja, perencanaan organisasi proyek, perencanaan kegiatan dan anggaran dan antisipasi kebutuhan pekerjaan. Kunci dari rencana ini adalah memecah bisnis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Terdapat beberapa tools dalam perencanaan proyek yang memiliki fungsi untuk manajemen proyek seperti Work Breakdown Structure atau WBS diagram jaringan proyek, analisis dan review evaluasi program, metode jalur kritis, Gantt chart, dan lain-lain. Mengambil contoh WBS. Kenapa diperlukannya WBS itu? Karena aktivitas pekerjaan sebuah proyek dapat lebih terdefinisi, hingga penting dalam penyelesaian proyeknya. Work Breakdown Structure menggambarkan kegiatan proyek dalam bentuk visual untuk membantu merencanakan, mengorganisasikan, hingga selesainya proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tentunya, task-task harus memenuhi syarat dan salah satu syaratnya adalah dapat dikelola sebagai unit kerja. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan mengenai pembuatan estimasi anggaran proyek sistem informasi. Oke. Untuk bisa memulai pelaksanaan proyek sangat dibutuhkannya sebuah dana. Oleh karena itu, biaya perlu dialokasikan untuk manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek yang meliputi proses estimasi biaya, penganggaran, dan pengendalian biaya. Dalam menyiapkan anggaran biaya, kita memerlukan cakupan proyek, WBS, perkiraan dan detail biaya tugas, serta jadwal proyek, perkiraan, hari sumber daya, dan kontrak. Penyusunan anggaran proyek untuk pengembangan sistem informasi ini tentunya sangat penting karena merupakan alat perencanaan terpadu, pedoman pelaksanaan, alat koordinasi, alat monitoring, dan alat evaluasi. Penyusunan proyek ini berguna untuk mencegah kegagalan suatu proyek. Anggaran proyek ini disusun sebagai gambaran biaya yang akan dikeluarkan. Jika biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan sistem, maka proyek tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penyusunan anggaran proyek merupakan salah satu pilar utama terciptanya proyek yang baik. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.